pasar second, mobil Proton memang tak banyak diminati. Katanya cuma laku di negara Malaysia sajalah. Bangga, Proton Malaysia kini berada di pasaran Mesir dengan pemasangan tempatan. Proton bukan hanya setakat syarikat automotif, ia adalah kebanggaan dan sebahagian daripada identiti Malaysia. So what are you hearing? Well, you see the Proton over there, and that's the one that won last year. I'm not in that one, I'm in one in much rougher condition. Proton Pakistan promo saga, rakyat Malaysia tolong support dekat komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang tentang produk Malaysia yang diolok-olok oleh netizen daripada Konoha, geng. Katanya Proton tidak laku di Indonesia. Katanya Proton, orang Indonesia tidak suka dengan Proton. Dan Proton cuma laku di Malaysia saja, geng. Dan mari kita bagi betul tentang hal itu semua di video kali ini, geng. Bahwasalnya meskipun Proton tidak laku di Indonesia, namun Proton mendunia di luar negeri sana, geng. Wah, contohnya seperti di UK, di Mesir, di Lebanon dan lain sebagainya ya, geng ya. Nah, buat para netizen Konoha yang selalu menghina produk Proton yang laku cuma di di dalam negara saja, di dalam negara Malaysia saja, jangan koyak melihat video ini, geng. Dan katanya cuma gak ada yang mau orang Indonesia dengan Proton. Hei, kalian lihat dulu video ini, jangan sampai malu, jangan meludah ke atas, nanti kena muka sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Di pasar second, mobil Proton memang tak banyak diminati. Harga, desain, dan spesifikasinya jauh tertinggal dibandingkan brand mobil asal Jepang. Tetapi Direktur Penjualan Internasional Proton, Stephen Su, membantah. Proton angkat kaki dari Indonesia setelah memastikan tidak akan berjualan lagi di tahun 2019. Menurutnya, sebagai pasar terbesar di ASEAN, Indonesia sangat penting bagi masa depan penjualan Proton. Perubahan posisi bisnis kami di negara ini tidak mengubah niat kami untuk mendatangkan berbagai kendaraan baru kami, seperti Proton X70 dalam waktu dekat. Dengan membeli Proton bekas dari tangan pertama, ibarat bunuh diri bisnis, karena akan sulit menjualnya kembali. Di dealer resmi, penjualan Proton juga masuk ke titik nadir. Jika tahun 2013, pabrikan mobil negeri jiran Malaysia ini menjual 1088 unit, setahun setelahnya hanya sekitar 500 unit. Sejak kala penjualan Proton terjadi di tahun 2017 yang hanya 12 unit dan 2018 13 unit. Wih, mobil Malaysia Proton Exora. Mobil ini diproduksi tahun 2009 sampai 2019. Dan akhirnya Proton juga angkat kaki dari Indonesia, nggak jualan lagi. Katanya sih mobil ini saingannya Kijang Innova, tapi kayaknya lebih pantas saingannya Avanza Xenia. Dan seminus-minusnya mobil ini ya, Malaysia tuh keren loh. Udah bikin mobil sendiri, diproduksi sendiri, bahkan dijual ke negara lain. Ya kalau dibandingkan Indonesia mah, jualan juga baru sekarang, ngerakit doang, part juga beli dari negara lain. Aduh, kenapa sih nggak dari dulu bikin mobil sendiri, produksi sendiri gitu loh. Akhirnya kita itu punya produk yang dibanggakan gitu loh. Aduh. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ya udah, kali ini gue bakal jelasin sekalian gue mau review mobilnya.
Tapi gue bingung review dari mana ya. Kemarin ternyata ada yang komennya bener nih. Ini adalah Proton Suprema S Turbo tahun 2013. Ya bener, mobil ini turbo. Dan ini collab sama Lotus guys. Spionnya udah auto retract. Anjay. Dia juga udah pakai start button. Untuk tampilan setirnya dia kayak gini kan. Nah tapi ini kulitnya udah begini nih. Ini gue ngambil unitnya yang Matic. Dan dia udah ada pedal shiftnya guys. Dia juga udah ada cruise control. Kompartemen di sini lumayan luas. Ini kalau mau naruh HP beberapa atau dompet boleh. Untuk AC-nya ada auto. Jadi kalau lu siang-siang dia bakal kenceng kayak gini kalau kedengaran suaranya. Kalau malam ya pelan. Wipernya juga udah auto. Jadi hujannya deras atau gerimis itu ya wipernya ngikutin. Nah untuk fitur lampunya juga ada autonya. Terus ini lampunya ada yang depan belakang. Apa sih fog lamp ya? Ada yang depan sama belakang tuh. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah airbagnya banyak banget. Kanan depan satu, di setir satu, penumpang depan satu, kiri depan satu, nah kanan sama kiri masing-masing satu. Yang terakhir, kiri belakang, kanan belakang. Untuk bentukannya dari samping kayak gini. Ini untuk tampak depannya, dan ini kalau dilihat dari belakang. Untuk bagian kap mesinnya kayak gini. Ini pokoknya 1600 cc, dia pakai turbo. Horsepowernya 140. Selain itu gue nggak bisa jelasin karena gue nggak ngerti kan, daripada gue sotoy. Nah itu tadi review dari gue. Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa suka banget sama Proton, karena Oke lah, kalau Proton memang tidak laku di Indonesia kayak gitu. Mungkin kebanyakan orang memilih mobil daripada Jepang kayak gitu ya geng ya, meskipun Jepang pernah menjajah kita gitu geng ya. Namun kalau dibilang orang Indonesia tidak suka dengan apa namanya ya, dengan produk Malaysia, wah itu mungkin segelintir orang saja yang tidak suka, ataupun yang tidak suka dengan negara Malaysia saja yang tidak suka geng ya. Banyak juga orang-orang Indonesia yang memiliki Proton ataupun mobil Proton. Bahkan ada juga gengnya ataupun teman-temannya lah kayak gitu, macam klubnya lah di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Pastinya kalian tahu lah kayak gitu ya geng ya. Oke geng, Ikinya akan ngerasain sebuah video lagi kalau nggak laku di Indonesia ya nggak apa-apa kata orang Malaysia, orang kita Proton kita malah lakunya di luar negeri, di Mesir, di Jepang, di Cina, terus di UK dan di Somalia dan lain sebagainya negara, di Pakistan kalau tak silap ya gengnya, bahkan laku di negara tersebut geng. Nggak apa-apa nggak laku di Indonesia, namun kita masih banyak orang-orang luar negara sana masih meminati produk daripada Malaysia ini geng. Gak usah tunggu lama, jom kita simak videonya biar buat pukulan besar ataupun tamparan besar buat para netizen Konoha yang merendahkan produk daripada Malaysia ini geng. Let's go. Viral hari ini, SUV Proton X70 jadi pilihan polis Kenya sebagai kenderaan rasmi. Jauh betul Proton pergi sampai ke Kenya. Pengumuman ini telah pun dilakukan oleh Simba Corp yang mana 30 buah kenderaan SUV X70 telah pun menjadi kenderaan rasmi untuk polis Kenya. Menurut mereka, X70 ini menunjukkan style, superb stability dan juga comfort. Untuk lebih mudah faham, maknanya mereka nak beri keselesaan yang terbaik kepada pegawai polis di Kenya. Alhamdulillah, kira okey lah kan? Proton ni dah pun menjadi sebuah kereta yang mana mendapat perhatian di luar negara. Terbaik Proton. Selamat datang ke bumi. Bangga, Proton Malaysia kini berada di pasaran Mesir dengan pemasangan tempatan. Proton bukan hanya setakat syarikat automotif, ia adalah kebanggaan dan sebahagian daripada identiti Malaysia. Keberadaan Malaysia di Mesir ini adalah salah satu rakan kongsi berdasarkan kepercayaan dan persahabatan antara negara. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadiri majlis pelancaran kilang pemasangan Proton CKD di Mesir baru-baru ini. Malah ini adalah sebahagian usaha negara untuk membawa kaedah pemikiran baru dalam kerjasama antara dua negara serta permulaan yang baik bagi menerokai pasaran baru. Usaha sama ini penting bagi memajukan industri tempatan kedua-dua negara. Ini menunjukkan potensi bukan sahaja bagi keperluan Mesir, malah menjadikan Mesir sebagai perantara untuk ekspor Proton ke kawasan terutamanya di utara Afrika dan beberapa negara Arab lain. Pemasangan tempatan ini akan melibatkan model Proton Saga dengan
pemanduan sebelah kiri LHD mulai Disember 2024. Rancangan pengeluaran bagi kilang pemasangan di Giza itu melibatkan 16,000 unit antara 2024 dengan 2026 seiring anggaran nilai RM570 juta. Kilang berkenaan adalah kerjasama Proton bersama SLSVD, Automotive Factories ESAF serta disokong pengedar tempatan SLR. Turut hadir di majlis itu termasuk Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz serta pengerusi SL Arab SVD Industrial Investment, Encik Hisham SL Arab. Ternyata ini adalah satu langkah bijak untuk tingkatkan jenama nasional di luar negara dan menggalakkan kerjasama ekonomi antara negara. Kehadiran Proton di pasaran global meningkatkan imej dan reputasi Malaysia sebagai negara yang mampu menghasilkan kenderaan berkualiti. Ini membuka peluang bagi produk dan juga perkhidmatan Malaysia lain untuk menembusi pasaran antarabangsa. Bukan itu saja, persaingan di pasaran global mendorong Proton sebagai kereta nasional untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualiti produknya. Ini bukan saja memberi manfaat kepada pengguna luar negara, tetapi juga kepada pengguna tempatan yang mendapat akses kepada kenderaan yang lebih baik. Bahkan jenama Malaysia kini semakin kukuh di mata dunia. Ini bukti nyata bahawa Malaysia bukan jadi pemain utama dalam industri automotif global dan sekaligus memacu kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara luar. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Syarikat Automotif Nasional Proton Holdings berhad terus mengembangkan sayapnya ke 5 negara termasuk Kenya, Pakistan, Brunei, Bangladesh dan Mesir bulan ini. Dalam satu kenyataan, Proton berkata jumlah ekspornya turut meningkat 10.6% setakat tahun ini walaupun terdapat sekatan disebabkan pandemik COVID-19. 5 pelancaran pasaran ekspor bakal berlaku tidak lama lagi dengan salah satu menandakan kali pertama Proton X50 memasuki pasaran ekspor, manakala 2 lagi ialah permulaan aktiviti pemasangan tempatan dan jualan kenderaan Proton di pasaran baharu. Perluasan ekspor ini antara objektif dalam rancangan 10 tahun kerjasama strategik bersama Geely. So what are you hearing? Well, you see the Proton over there, and that's the one that won last year. I'm not in that one. I'm in one in much rougher condition. Take Okay, look at our wonderful. workmanship. Proton Pakistan promo saga, rakyat Malaysia tolong support dekat komen. Tindakan rakyat Malaysia yang memuji kualiti kereta Proton di laman Facebook Proton Pakistan merupakan tindakan yang terpuji. Tindakan ini pasti dapat meyakinkan pembeli di Pakistan untuk memiliki kereta Proton di sana sekaligus dapat menaikkan imej kereta kebanggaan rakyat Malaysia itu di luar negara. 13 tahun saya guna Proton saga. Sangat terbaik dan hampir tiada sebarang masalah besar yang dihadapi sepanjang tempoh itu. Harap ia mampu memberikan kepuasan yang terbaik kepada warga Pakistan. Tulis Zal Wahab, pengguna Proton Saga Malaysia. Tadi lihat sendiri ya geng ya, berapa orang ataupun berapa komentar itu banyak ya geng ya, tapi kayaknya tak mau sepilkan komentar-komentar yang tentang yang meragukan tentang produk Proton ini kayak gitu ya geng ya. Katanya cuma laku di negara Malaysia sajalah, di dalam negara sajalah, dan tidak laku di Malaysia. Namun dibantah di video kali ini geng ya. Tidak laku di Malaysia, namun malah mendunia geng. Wah, itu berapa negara udah yang dimasuki oleh para Proton pecintanya geng. Sampai ke Somalia apa kayak gitu ya geng ya. Silakan komen di bawah, mohon maaf bikinnya lupa tadi. Kenya, ke Kenya juga geng kayak gitu geng. Jadi yang berkomentar seperti itu mungkin bila dibagi balasan tadi seperti tadi, tentu dia tidak terima, marah seakan-akan kita mengejek negara Indonesia seperti itu. Wah, ini pemikiran SDM rendah dan IQ di bawah rata-rata ya geng ya. Mohon diselidiki dulu ataupun sebelum berkomentar dipikir-pikir dulu, jangan memalukan diri sendiri kayak gitu geng ya. Wah. Dan seharusnya kita juga bisa ya geng ya, bisa seperti mencontoh negara Malaysia. Bukan cuma ikinya saja yang bilang seperti itu. Presiden kita saja mengatakan hal demikian rupa tentang
bisanya memiliki kendaraan kayak gitu sendiri, misalnya buatan produk sendirilah kayak gitu ya, geng ya. Ya, biar kita juga bisa apa namanya ya? Ekspor kayak gitu ya, geng ya, keluar mancanegara kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Bila tersilap kata tersilap daripada ucapan daripadanya, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Apa-apa benda silahkan di kolom komentar sajalah. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tau di mana di next video.